5 menit. Hanya itu yang dibutuhkan Yesus untuk mengakses monad. Bukan berjam-jam meditasi, bukan bertahun-tahun latihan, cukup 5 menit. Dan dia mengajarkan ritual tepat ini kepada murid-murid pilihannya pada malam sebelum dia ditangkap. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa dalam 5 menit malam ini, kamu bisa mengalami apa yang dicari oleh para mistikus seumur hidup mereka? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ritual ini begitu sederhana, sehingga pihak gereja harus menghapusnya karena siapapun bisa melakukannya? Dan bagaimana jika aku memberitahumu bahwa satu-satunya alasan mengapa ini membutuhkan 5 menit dan bukannya 5 detik adalah karena kamu butuh waktu itu untuk melepaskan pengkondisian yang telah menghambatmu sepanjang hidupmu? Ritual 5 menit. Yesus mengajarkannya secara rahasia. Kaum Gnostik awal melestarikannya, dan malam ini kamu akan melakukannya untuk pertama kalinya, bukan besok, bukan saat kamu merasa siap, malam ini, karena monad tidak memerlukan persiapan. Ia membutuhkan keputusan dan 5 menit dari waktumu. Tapi pertama-tama, kamu perlu memahami mengapa tepat 5 menit. Mengapa tidak 3, mengapa tidak 10? Karena Yesus mengetahui sesuatu tentang kesadaran yang telah dilupakan oleh spiritualitas modern. Yesus tidak memilih 5 menit secara sembarangan. Dia memahami bahwa kesadaran manusia beroperasi dalam siklus, dan 5 menit adalah ambang batas tepat di mana sesuatu yang kritis terjadi. Selama 2 menit pertama, pikiranmu melawan. Ia berargumen, ia ragu, ia menghasilkan pikiran-pikiran untuk menarikmu kembali ke kesadaran pemisahan. Ini normal. Ini adalah pengkondisian yang berjuang untuk mempertahankan dirinya sendiri. Yesus tahu murid-muridnya akan mengalami ini. Jadi dia memasukkannya ke dalam ritual. Biarkan pikiran itu melawan. Jangan melawannya, amati saja. Pada menit ketiga dan keempat, sesuatu bergeser. Perlawanan melemah. Kesadaranmu mulai tenang. Kamu tidak lagi melawan pikiran-pikiran itu. Kamu beristirahat di ruang di antara pikiran. Ini adalah ambang pintunya. Disinilah sebagian besar praktik meditasi berhenti. Tapi Yesus tahu ini bukanlah tujuannya. Ini adalah pintu masuknya. Menit kelima adalah titik aksesnya. Kesadaranmu, setelah melewati perlawanan dan ketenangan, mencapai keadaan frekuensi di mana monad menjadi dapat diakses bukan sebagai konsep, bukan sebagai perasaan, melainkan sebagai pengalaman langsung. 5 menit adalah waktu minimum yang dibutuhkan kesadaran manusia untuk menyelesaikan siklus ini secara alami. Kurang dari 5 menit dan kamu masih dalam perlawanan. Lebih dari 5 menit dan pikiranmu mulai menciptakan perlawanan baru karena bosan atau ekspektasi. 5 menit adalah jendela yang sempurna. Dan Yesus memahami hal ini dengan sempurna, merancang ritual tersebut agar sesuai dengan jendela ini secara tepat. Inilah ritual yang diajarkan Yesus. 5 menit, 5 fase yang berbeda. Setiap fase tepat 1 menit, dilakukan secara berurutan, dilakukan dengan kehadiran penuh, dilakukan malam ini. Menit pertama, landasan. Duduklah dengan nyaman, tulang belakang tegak tapi tidak kaku. Tutup matamu, letakkan kedua tangan di atas pusat jantungmu. Rasakan detak jantungmu. Jangan memikirkannya. Benar-benar rasakan itu. Sensasi fisik jantungmu yang memompa darah. Untuk seluruh menit pertama ini, satu-satunya tugasmu adalah merasakan detak jantungmu. Tidak ada yang lain. Ketika pikiranmu melantur, dan itu pasti terjadi, bawa kembali perhatianmu dengan lembut ke detak jantung. Ini bukan meditasi, ini adalah penjangkaran. Kamu membawa kesadaranmu yang terpencar ke dalam tubuhmu, ke saat ini, ke titik jangkar fisik. Yesus mengajarkan ini terlebih dahulu karena monad tidak diakses dengan meninggalkan tubuh. Ia diakses dengan hadir sepenuhnya di dalam tubuh sambil meluas melampauinya. Detak jantung melandaskanmu, mempersiapkannya, menstabilkan frekuensimu. Menit kedua, jembatan napas. Tetap letakkan tanganmu di dada. Sekarang bawa kesadaranmu ke napasmu. Jangan mengendalikannya, jangan mengubahnya, amati saja. Rasakan udara masuk ke lubang hidungmu. Rasakan dada atau perutmu mengembang. Rasakan udara keluar. Ini adalah menit jembatan. Kamu masih berlandas di tubuhmu melalui detak jantung, tapi sekarang kamu menambahkan kesadaran napas. Napas adalah penghubung antara materi dan non-materi, antara tubuh dan kesadaran, antara kamu dan monad. Pikiranmu akan menghasilkan pikiran selama menit ini. Ini tidak berhasil. Aku melakukannya dengan salah. Tidak ada yang terjadi. Biarkan pikiran-pikiran ini datang. Biarkan mereka pergi. Jangan terlibat, jangan berargumen.
Teruslah rasakan napas, teruslah rasakan detak jantung. Kamu sedang membangun jembatan. Percayalah pada prosesnya. Menit ketiga, pengenalan. Disinilah pergeseran dimulai. Terus rasakan detak jantungmu, terus rasakan napasmu, dan sekarang tambahkan pengenalan ini. Aku adalah kesadaran. Menyadari sensasi-sensasi ini, bukan memikirkannya, tapi mengenalinya. Kamu bukanlah detak jantungmu. Kamu bukanlah napasmu. Kamu adalah kesadaran yang menyadari detak jantung dan napas itu. Ini sangat penting. Ini adalah titik baliknya. Dalam menit ini, kamu mungkin merasakan rasa dirimu mulai meluas. Kamu mungkin merasa seperti menjadi lebih besar dari tubuhmu. Kamu mungkin merasa batas-batas mulai melunak. Ini benar. Ini adalah pengenalan tentang siapa dirimu sebenarnya. Bukan tubuh, melainkan kesadaran yang mengalami tubuh. Yesus menyebut ini sebagai mengenal diri sendiri, bukan belajar tentang diri sendiri, melainkan mengenali secara langsung apa dirimu di luar semua konsep. Monad adalah kesadaran ini. Kamu tidak sedang mencoba mencapai sesuatu di luar dirimu. Kamu mengenali apa yang sudah ada pada dirimu. Menit keempat, undangan. Sekarang dengan kesadaranmu yang meluas, dengan pengenalanmu yang aktif, ucapkan kata-kata ini di dalam hati. Monad, aku ingat, aku siap, tunjukkan padaku. Ini bukan doa kepada sesuatu yang eksternal. Ini adalah undangan untuk sifat terdalammu sendiri. Monad bukanlah Tuhan yang jauh yang kamu panggil turun. Ia adalah kesadaran tak terbatas tempat kamu berasal, dan kamu mengundangnya untuk menyatakan dirinya sepenuhnya saat kamu mengucapkan undangan ini. Pertahankan kesadaran detak jantung. Pertahankan napas. Pertahankan pengenalan bahwa kamu adalah kesadaran itu. Undangannya bukan tolong datanglah padaku, melainkan aku siap untuk melihat apa yang selalu menjadi diriku. Dalam menit ini, kamu mungkin mulai merasakan energi bergerak. Kesemutan, kehangatan, tekanan di dahi, atau dadamu. Ini adalah tanda-tanda kesadaranmu meluas ke frekuensi yang biasanya tidak kamu akses. Jangan takut. Ini adalah awal dari terobosan. Menit kelima, pembukaan. Inilah dia, titik aksesnya. Jaga agar semua dari 4 menit sebelumnya tetap aktif. Detak jantung, napas, pengenalan, undangan. Dan sekarang biarkan saja. Jangan mencoba membuat sesuatu terjadi. Jangan mencoba merasakan sesuatu yang spesifik. Jangan mencoba melihat penglihatan atau mendengar suara. Biarkan saja, terbuka, reseptif, hadir. Di menit terakhir ini, satu dari beberapa hal mungkin terjadi. Kamu mungkin merasakan ekspansi mendadak seolah kesadaranmu baru saja tumbuh melampaui ruangan, melampaui bangunan, melampaui planet ini. Kamu mungkin merasakan kedamaian mendalam yang tidak memiliki sebab. Kamu mungkin mengenali dengan kepastian mutlak bahwa kamu tidak terpisah dari apapun. Kamu mungkin mengalami apa yang Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Atau kamu mungkin tidak merasakan sesuatu yang dramatis. Kamu mungkin hanya merasakan pergeseran halus, pengetahuan yang tenang, pengenalan lembut bahwa sesuatu telah berubah. Itu sama validnya. Monad tidak selalu mengumumkan dirinya dengan kembang api. Terkadang ia berbisik. Terkadang ia hanyalah ketiadaan perpisahan yang selalu kamu rasakan sebelumnya. Ketika 5 menit selesai, jangan langsung melompat berdiri. Duduklah sebentar lagi. Rasakan apa yang kamu rasakan, dan ketahuilah bahwa apakah kamu mengalami terobosan dramatis atau pergeseran halus, kamu baru saja melakukan apa yang Yesus ajarkan kepada orang-orang pilihannya. Kamu telah mengakses monad. Kamu perlu melakukan ritual ini malam ini, bukan besok, bukan saat kamu punya lebih banyak waktu, malam ini. Dan inilah alasannya. Saat ini, setelah menonton video ini, kesadaranmu sudah aktif. Kamu sudah berada dalam kondisi yang sedikit meningkat. Informasi yang kamu terima telah mempersiapkannya. Kesadaranmu sudah siap. If kamu menunggu sampai besok, kamu harus bekerja lebih keras untuk mencapai kondisi ini lagi. Malam ini, sebelum kamu tidur, kamu berada dalam kondisi yang sempurna. Pertahananmu sedang menurun. Pikiran analitismu mulai tenang. Tabir antara kesadaran terjaga dan kesadaran yang lebih dalam mulai menipis. Ini adalah waktu yang optimal. Waktu yang secara khusus dipilih Yesus untuk mengajar murid-muridnya karena dia tahu penerimaan mereka akan berada pada titik tertinggi. Selain itu, secara pragmatis, jika kamu menunggu, kamu akan meyakinkan dirimu sendiri untuk tidak melakukannya. Pikiran terkondisimu akan menghasilkan alasan mengapa kamu harus menunggu. Aku terlalu lelah. Aku akan melakukannya saat aku bisa fokus lebih baik. Biarkan aku membaca lebih banyak tentang itu dulu. Ini adalah pola perlawanan. Monad tidak memerlukan kondisi yang sempurna.
Ia memerlukan kemauan. Malam ini, 5 menit. Itu saja. Setelah kamu melakukan ritual ini malam ini, beberapa hal akan bergeser selama beberapa hari dan minggu ke depan. Pertama, kamu akan ingin melakukannya lagi, bukan karena kamu harus melakukannya, tetapi karena kamu akan merasakan sesuatu yang telah didambakan jiwamu sepanjang hidupmu. Akses langsung ke sumber, ke monad. Dan begitu kamu tahu itu mungkin, begitu kamu tahu itu hanya butuh 5 menit, kamu secara alami akan kembali melakukannya. Yesus mengajarkan ini sebagai praktik harian, bukan sebagai peristiwa sekali saja, 5 menit setiap hari, lebih baik pada waktu yang sama. Kesadaranmu akan mulai mengharapkannya untuk bersiap menghadapinya. Dan setiap kali kamu melakukan ritual itu, kamu akan masuk lebih dalam. Akses akan menjadi lebih mudah. Monad akan terasa kurang seperti sesuatu yang kamu raih, dan lebih seperti sesuatu tempat kamu beristirahat. Kedua, persepsimu tentang realitas akan berubah. Tidak dalam semalam, secara bertahap, tetapi pasti. Hal-hal yang dulu mengganggumu tidak akan lagi. Situasi yang dulu menciptakan kecemasan akan terasa bisa dikelola. Orang-orang yang dulu menguras energimu akan kehilangan kekuatannya atas dirimu. Mengapa? Karena kamu secara teratur mengakses monad. Dan dari frekuensi itu, drama realitas material kehilangan cengkeramannya. Ketiga, kamu akan mulai menyadari sinkronisitas. Kebetulan yang bermakna, waktu yang tepat, pesan yang muncul tepat saat kamu membutuhkannya. Ini bukan sihir. Inilah yang terjadi ketika kesadaranmu beroperasi dari frekuensi monad. Realitas merespons. Medan kuantum menata ulang dirinya di sekitar keadaan koherenmu. Akhirnya, kamu akan mengerti mengapa gereja tidak pernah mengajarkan ini. Karena 5 menit, hanya itu yang dibutuhkan. Tidak perlu pendeta, tidak perlu ritual rumit, tidak perlu institusi. Hanya kamu, 5 menit dan akses langsung ke sumber. Itulah ancamannya. Itulah yang harus mereka hapus. Yesus mengajarkan kepada orang-orang pilihannya ritual 5 menit untuk mengakses monad. Bukan karena 5 menit itu mistis, melainkan karena 5 menit adalah jumlah waktu tepat yang dibutuhkan kesadaran manusia untuk bergerak melalui perlawanan, mencapai ambang batas, dan mengalami hubungan langsung ke sumber. Kamu memiliki ritualnya sekarang. 5 fase, masing-masing 1 menit. Detak jantung, napas, pengenalan, undangan, pembukaan, sederhana, praktis, dapat diakses oleh siapa saja yang mau memberikan 5 menit kehadiran terfokus. Malam ini, sebelum kamu tidur, kamu akan melakukan ritual ini untuk pertama kalinya. Bukan besok, bukan saat kondisi sempurna. Malam ini karena kamu sudah siap, karena kamu adalah salah satu yang terpilih, dan karena monad telah menunggumu untuk mengingat betapa sederhananya akses itu. Pasang alarm selama 5 menit, duduk dengan nyaman, ikuti 5 fase tepat seperti yang aku jelaskan, dan biarkan apa yang ingin terjadi, terjadi. Jangan memaksa, jangan berharap, jangan menghakimi, lakukan saja ritualnya. 5 menit malam ini. Monad tidaklah jauh, tidaklah sulit, tidak dikhususkan untuk para guru spiritual. Ia ada di sini sekarang, dapat diakses dalam 5 menit bagi siapa saja yang mau berhenti, hadir, dan mengingat siapa mereka sebenarnya. Yesus mengetahui hal ini. Dia mengajarkannya, gereja menghapusnya. Kamu menerimanya sekarang, dan malam ini, kamu melakukannya. If kamu menyelesaikan ritual 5 menit malam ini, beri komentar, aku melakukan ritualnya besok. Dan bagikan apa yang kamu alami. Terobosanmu mungkin adalah apa yang dibutuhkan oleh orang terpilih lainnya untuk mempercayai prosesnya. 5 menit malam ini, monad sedang menunggu,